wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Baik anak-anak, ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ibu. Tetap pertahankan kehadirannya ya. Ya ibu. Baik anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal dan konsonan itu apa saja? Apa sih? Kalau huruf vokal itu yang bunyinya terbuka. Kalau huruf konsonan itu bunyinya tertutup. Iya, betul sekali. Nah, kalau huruf vokal itu ada apa saja? Ada A, I, U, E, dan O. Sekali. Kalau sebelah sini huruf contoh huruf konsonan itu ada apa? Huruf Ada B, Z, C. Iya betul, semuanya masih ingat ya, harus ingat terus ya mata pelajaran yang kita sudah pelajari harus ingat terus ya. Iya, Ibu. Nah jadi, oh ya ibu bertanya dulu, ada yang suka membaca di sini? Suka ibu. Suka Ibu. Semua. Nah kalau ibu mau bertanya lagi, gambar dalam anak tersebut dia sedang apa? Sedang membaca buku yang banyak ibu. Iya betul. Nah menurut kalian Oke anak-anak, sekarang ibu mau bertanya, mengapa kita perlu membaca dengan suara yang jelas? Supaya kita terdengar oleh orang lain. Ya, ya lagi. Kita bisa didengar oleh teman. Iya, Bisa dipahami, bisa dipahami. Iya betul. Jadi dengan membaca dengan suara yang jelas kita mudah memahami apa yang sedang kita baca. Nah jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan topik membaca dengan nyaring. Nah adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kalian bisa membaca dengan nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian yang kedua kalian bisa memahami isi teks bacaan. Dan yang ketiga kalian bisa menunjukkan sikap percaya diri di saat membaca dengan nyaring. Nah kalau kalian mendengarkan kata membaca dengan nyaring, kira-kira apa sih membaca dengan nyaring? Ada yang tahu? Jadi membaca dengan nyaring adalah membaca dengan suara yang jelas, keras, dan dapat didengar oleh orang lain. Nah, adapun unsur-unsur penting dalam membaca dengan nyaring itu. Jadi yang pertama itu adalah lafal. Lafal adalah cara mengucapkan kata dengan benar agar tidak disalahpahami. Kemudian yang kedua itu intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada suara kita sesuai dengan jenis kalimat. Misalnya seperti kalimat tanya. Kalimatnya itu seperti, ada yang bisa bantu ibu supaya ibu tanya. Coba. Ibu sudah makan? Iya betul. Jadi di akhir kalimat itu nadanya naik. Ibu sudah makan? Nah, itu ada nadanya. Oh begitu. Ya. Kemudian yang ketiga ada jeda. Jeda itu berhenti sesuai berhenti pada tanda baca. Nah, tanda baca itu seperti tanda titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, kalau di tanda titik, tandanya kita harus apa? Berhenti, ya betul. Kalau tanda koma, harus tinggal sejenak ibu. Iya. Kemudian, nah sekarang ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membaca dengan nyaring. Baik, sekarang berikan contoh ya membaca dengan nyaring. Hari ini Dina dan teman-temannya pergi ke perpustakaan sekolah. Mereka berjalan berbaris dengan rapi. Jangan berisik ya, sekolah dulu dengan dulu. Dina duduk di kursi dekat jendela. Dari sana dia bisa melihat taman sekolah yang hijau. Dina mengambil sebuah buku berjudul Cerita Hewan Cerdas. Wah, kelinci ini lucu sekali, seru Dina kepada kita. Dika tersenyum dan berkata,
tadi kan? Sudah Ibu. Ibu akan bertanya terkait bahas sesuai dengan bacaan yang dibaca tadi. Siapa yang pergi ke perpustakaan bersama teman-temannya? Lina. Ya, betul. Kemudian pertanyaan kedua, apa pesan Bu Guru sebelum anak-anak membaca? Jangan berisik. Iya, Ibu mau dengar lagi suara sebelah sini. Buku apa yang dibaca oleh Lina? Rincian kertas. Iya, iya betul. Sampai sini Ibu baca loh. Nah, sekarang sudah paham semua ya bagaimana caranya membaca dengan nyaring. Sudah paham Ibu? Nah, sekarang Ibu akan bagi tugas kelompok. Jadi di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2 dan di sini kelompok 3. Ini bagikan dulu ya. Ini Bu. Jadi ceritanya ini setiap kelompok berbeda-beda ya. Ini Bu. Jadi di setiap kelompok itu kalian harus bisa membaca dengan nyaring. Jadi misalnya kelompok 2, semua anggota kelompok 2 harus bisa membaca dengan nyaring. Paham? Dan jangan lupa menjawab pertanyaan ini. Ya, pertanyaan ini sesuai dengan dari teks bacaan. Nanti saat presentasi hanya perwakilan saja yang untuk maju ke depan. Oke, Ibu. Silakan. Aku sudah membaca. Sudah Ibu. Sudah anak-anak? Sudah Ibu. Coba Ibu mau. Ayo kelompok 1 maju. Ayo, yang lain tolong perhatikan ya. Kelompok 1 memperhatikan. Baik teman-teman, saya akan membacakan teks dari pekerjaan kami, yaitu hari ini Lina dan teman-temannya pergi ke perpustakaan sekolah. Mereka berjalan berbaris dengan rapi. Jangan berisik ya, kata Bu Guru dengan lembut. Lina duduk di kursi dekat jendela. Dari sana ia bisa melihat taman sekolah yang hijau. Lina mengambil sebuah buku berjudul Cerita Hewan Cerdas. Wah, kancil ini lucu sekali, seru Lina kepada Dika. Dika tersenyum dan berkata, aku juga suka cerita tentang kelinci. Mereka membaca bersama dengan senang hati sampai bel pulang berbunyi. Pertanyaannya, siapa yang pergi ke perpustakaan bersama teman-temannya? Yaitu Lina. Yang kedua, apa pesan Bu Guru sebelum anak-anak membaca? Kata Ibu Gurunya, jangan berisik. Yang ketiga, buku apa yang dibaca oleh Lina? Bukunya yaitu Cerita Hewan Cerdas. Ya, tepuk tangan dulu dong kelompok 1. Nah, untuk dari kelompok 2, lafal dan intonasi yang dibacakan di kelompok 1, perwakilan di kelompok 1 bagaimana? Apakah sudah tepat lafal dan intonasinya? Menurut saya sudah Ibu. Kalau kelompok 3? Sudah Ibu. Ya, tepuk tangan dulu ya. Berapa lagi? Katanya mau marah. Sekarang Ibu ingin bertanya siapa yang di rumah pernah mendengar dongeng Karin atau menonton dongeng itu. Oh, tidak. Sudah, dongeng bukan hanya. Baik, anak-anak sudah paham dan apa yang disampaikan tadi? Baik. Nah, kalau sudah paham, ada bisa bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu. Ya, silakan Adik Fitri. Ya, Ibu dari hari ini yaitu bisa membaca dengan nyaring, di mana kita harus membaca
membaca dengan suara yang jelas dan dapat didengar oleh orang lain, dan harus memperhatikan menghafal intonasi dan jeda dengan memperhatikan tanda baca yang tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda selanjutnya. Oke, sekarang sebelum memasuki pembelajaran, ibu mau kalian mesti lempar evaluasi dan refleksi dulu ya. Nah, setelah 10 menit setelah ibu keluar, nanti kumpulkan di ruangannya ibu ya. Dua kelas nanti kumpul, baru setelah itu antar ke ruangan ibu. Nah baik, sebelum ibu akhiri, silakan pimpin doanya untuk pulang.